Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan NIM F12125200038 dari kelompok 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah cerita yang berisi syarat kebutuhan paragraf, jenis-jenis paragraf, dan pola-pola paragraf. Jadi pada cerita kali ini dengan judul Cahaya dari Balik Jendela Kelas. Pagi itu Dina berjalan cepat menuju sekolah sambil menenteng tas lusuh yang sudah mulai robek di ujungnya. Udara masih dingin dan embun menempel di dedaunan sepanjang jalan desa. Sesampainya di kelas, Dina duduk di bangku paling depan dan membuka buku catatan yang penuh coretan. Ia ingin menjadi guru suatu hari nanti, karena baginya guru adalah cahaya yang menuntun dari kegelapan menuju pengetahuan. Setiap pagi yang ia jalani menjadi rangkaian perjuangan yang terus ia ulangi dengan semangat. Jadi, pada paragraf pertama ini yaitu membahas tentang pola kronologis. Yang kalimatnya berbunyi, pagi itu Dina berjalan cepat menuju sekolah sambil menenteng tas lusuh yang sudah mulai robek di ujungnya. Terus ada juga ide pokoknya, yaitu ia ingin menjadi guru suatu hari nanti karena baginya guru adalah cahaya yang menuntun dari kegelapan menuju pengetahuan. Dan itu juga menjadi kalimat topiknya. Pada paragraf pertama ini dia membahas tentang paragraf naratif. Selanjutnya paragraf kedua. Kelas Dina tampak sederhana namun penuh kehangatan. Meja-meja kayu tersusun rapi dengan cat yang mulai pudar. Papan tulis besar di depan dinding tampak dipenuhi tulisan guru. Dan sinar matahari pagi menembus jendela menerangi wajah para siswa yang penuh semangat. Di pojok ruangan ada rak buku berdebu yang menjadi tempat Dina sering membaca ketika waktu istirahat tiba. Semua benda di ruang itu seolah memiliki cerita tentang kerja keras dan mimpi anak-anak desa. Pada paragraf kedua ini terdapat pola deduktif dengan kalimat kelas Dina tampak sederhana namun penuh kehangatan, di mana itu adalah ide pokok pada awal paragraf. Setelah itu meja-meja kayu tersusun rapi dengan cat yang mulai pudar. Papan tulis besar di depan dinding tampak dipenuhi tulisan guru dan sinar matahari pagi menembus jendela. Jadi itu adalah koherensi yang mendukung satu ide pokok, yaitu pada awal kalimat, serta ada kata dan sebagai kohesi. Pada paragraf kedua ini yaitu sebagai jenis paragraf deskriptif. Selanjutnya paragraf ketiga, setiap anak memiliki hak untuk bermimpi dan belajar. Dina tahu bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk mengubah hidup. Ia tidak memiliki banyak fasilitas seperti anak-anak di kota, namun semangat belajarnya jauh lebih besar. Dengan belajar sungguh-sungguh, ia percaya dirinya bisa mencapai masa depan yang baik. Karena itulah dari semua usaha dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Jadi pada paragraf ketiga ini memuat pola induktif, di mana ide pokoknya berada di akhir paragraf, yaitu karena itulah dari semua usahanya dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Itu merupakan ide pokok. Pada paragraf ketiga ini jenisnya itu ekspositoris karena membahas tentang penjelasan. Paragraf keempat,
Kemiskinan sering menjadi alasan seseorang putus sekolah, tetapi baginya kemiskinan justru menjadi penyebab ia semakin kuat berjuang karena harus membantu orang tuanya selepas sekolah. Ia belajar di malam hari di bawah cahaya lampu minyak. Akibat ketekunan, prestasi Dina meningkat dan ia sering menjadi juara kelas. Hal ini membuktikan bahwa kesulitan bukanlah penghalang untuk sukses, melainkan pemicu semangat sesungguhnya. Pada paragraf keempat ini terdapat pola sebab akibat, yaitu karena harus membantu orang tuanya selepas sekolah, ia belajar di malam hari di bawah cahaya lampu minyak. Akibat ketekunannya, prestasi Dina meningkat dan ia sering menjadi juara kelas. Terus ada juga pengembangan kalimat, yaitu hal ini membuktikan bahwa kesulitan bukanlah penghalang untuk sukses, melainkan pemicu semangat sesungguhnya. Pada paragraf keempat ini berisi tentang paragraf argumentatif, di mana argumen seseorang. Pada paragraf kelima, jika Dina yang hidup sederhana saja mampu berjuang hingga berprestasi, maka kita pun seharusnya tidak mudah menyerah. Banyak anak lain memiliki fasilitas yang baik, tetapi mereka sering menyia-nyiakan kesempatan. Bandingkan dengan Dina yang memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik mungkin. Oleh karena itu, marilah kita meneladani semangat belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak takut gagal, karena masa depan hanya dimiliki oleh mereka yang mau berusaha. Pada paragraf kelima ini terdapat pola perbandingan, yaitu banyak anak lain memiliki fasilitas yang baik, tetapi mereka sering menyia-nyiakan kesempatan. Bandingkan dengan Dina yang memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik mungkin. Pada paragraf kelima ini berisi tentang jenis paragraf persuasi, di mana paragraf ini mengajak pembaca agar meneladani semangat belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak takut gagal, karena masa depan hanya dimiliki oleh mereka yang mau berusaha. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.